Perkenalkan, nama saya Abdul Malik Muhammad Tiba dengan NIM 2021400140. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis sentimen saya dengan judul Analisis Sentimen Pro dan Kontra Masyarakat Indonesia tentang Vaksin COVID-19 pada Media Sosial YouTube menggunakan metode Dark Bias dengan TF-IDF pada channel YouTube Kompas TV. Untuk latar belakang, di sini kenapa saya mengambil COVID, karena dari beberapa referensi yang saya baca, banyak pendapat terkait COVID ini, pendapat masyarakat di media sosial, YouTube, di Twitter itu tentang COVID ini kayak ada pro dan kontranya. Ada masyarakat yang positif, berkomentar positif, ada masyarakat yang berkomentar negatif. Nah, di sini saya akan mengambil atau lebih bertujuan untuk mengklasifikasikan respon masyarakat ke dalam respon positif dan negatif. Untuk penelitian yang saya ambil di sini, saya mengambil terkait respon masyarakat terhadap vaksinasi COVID-19 ini, karena banyak masyarakat yang belum setuju adanya vaksinasi ini, yang karena karena vaksin itu mengandung babi, obat-obatan terlarang, atau dan jenis-jenis tertentu. Nah, kita langsung saja. Untuk alur penelitian yang saya buat ini, saya mulai dengan data scraping, data yang saya ambil dari YouTube, kemudian saya pisahkan dengan YouTube positif dan komentar YouTube negatif. Kemudian saya menyimpan hasil klasifikasi dari scraping YouTube positif dan negatif, menjadikan di pre-processing. Untuk penarikan datanya, saya ini mengambil di channel YouTube Kompas TV. Nah, kebetulan channel YouTube di YouTube Kompas TV ini membahas tentang vaksinasi. Nah, saya mengambil komentar di bawahnya sebanyak kira-kira 2060 atau 67 gitu. Saya ambil melalui GitHub dengan source code pip install YouTube Comment Downloader. Nah, untuk pip install YouTube Comment Downloader ini untuk mengawali menginstal komennya. Nah, yang di bawah ini YouTube Comment Downloader. Nah, untuk source code yang ini untuk mengambil komentar YouTube-nya. Nah, linknya kita taruh di sini. Nah, semua link taruh di sini. Kemudian dengan otomatis tersimpan di dataset JSON. Lanjut, untuk analisis sentimen yang saya dapat, saya lebih banyak mendapatkan komentar negatif. Nah, ini lebih banyak komentar negatifnya daripada yang positif. Positif sama netral ini malah sama ini. Ya, lanjut ya. Untuk pre-processing, diawali dengan scaffolding. Scaffolding ini adalah mengubah huruf menjadi huruf kecil. Nah, ini saya mengambil dua data untuk dijadikan sebagai contoh ya. Yang awalnya apa perbedaannya? Nah, yang awalnya seharusnya ini yang di awal ada S besar, setelah dilakukan scaffolding, nah di sini berukuran S kecil. Nah, kita cari di sini. Kebetulan di sini tidak ada huruf kecil semua kayaknya ini. Ya, lanjut. Untuk preprocessing yang kedua ini yaitu cleansing, atau bisa disebut dengan cleaning, clean, dan semacamnya itulah. Nah, cleansing ini adalah suatu proses mendeteksi dan memperbaiki atau menghapus dataset, tabel, dan database yang korup yang tidak akurat. Nah, seperti contoh ini. Nah, ini nih.
Yang tidak akurat itu, nah ini yang awalnya di sini ada tanda koma, nah di sini sudah tidak ada. Tuh. Lanjut selanjutnya. Untuk preprocessing selanjutnya yaitu tokenize. Tokenizing ini adalah proses pemisahan teks menjadi potongan-potongan yang disebut sebagai token untuk kemudian dianalisa kata, simbol, tanda baca, dan entitas penting lainnya dapat dianggap sebagai token. Nah, untuk codingannya seperti ini. Oh iya, lupa. Saya juga ingin menunjukkan codingan. Nah, ada di sini. Scaffolding ada di sini. Cleansing juga ada di sini. Tokenize ada di sini. Tinggal modify token. Nah, untuk contohnya ya seperti ini. Memisah-misahkan kata. Satu kata itu dipisah. Nah, pertama dikelompokkan, habis itu dipisah menjadi titik dua kayak ini, koma. Dipisah. Yang di bawah juga iya sama bisa. Nah, selanjutnya yaitu normalisasi. Proses normalisasi untuk memodifikasi nilai dalam variabel sehingga kita dapat mengukur dalam skala umum. Dalam machine learning, kita menggunakan berbagai bentuk normalisasi. Normalisasi itu codingannya tinggal tweet normalisasi. Nah, yang seharusnya bukan yang seharusnya ini. Yang contohnya ini tidak. Nah, ini kan komentar yang mengacu kepada tidak. Nah, yang awalnya TDK setelah dinormalisasi berbentuk tidak. Nah, di bawah ini juga kayak ada ini. Nah, yang tiga. Oh ya, ini tiga. Kayaknya tiga ini tiga. Di sini sudah tidak ada. Tuh. Oke, lanjut. Untuk stopwatch adalah kata umum yang sering muncul dan tidak memberikan informasi penting yang biasanya tidak diajukan atau dibuang. Misalnya dalam membuat indeks atau daftar kata. Nah, kita yang contoh codingannya seperti ini. Nah, stopwatch itu apa ya? Kayak katanya tidak baku ya, yang nah ini kan seharusnya ini bukan kayak kata imbuhan ya, sesamanya ini seharusnya ya harus gitu, tidak usah juga bukan, jadi perbedaannya di sini. Nah, ini yang betul vaksin, karena vaksin itu kayak yang umum, bukan umum sih, kayak ya kata awal, emang kata awalnya apa ya, lupa penugasannya ini juga ini bisa-bisa divaksin badan serasa lemas, seperti ini. Oke, maaf sebelumnya ada gangguan sedikit. Nah, kita lanjut. Nah, untuk proses selanjutnya yaitu steaming. Steaming itu pengategorian sentimen dan ada tahapan preprocessing yang harus dilakukan terlebih dahulu. Sebenarnya steaming adalah proses mengembalikan kata ke dalam bentuk dasar. Jika steaming berhasil dilakukan maka jadi steaming kata yang seharusnya kita cari dulu di sini. Stopwatch itu tidak memberikan informasi penting. Mohon maaf sebelumnya saya belum mengerti tentang steaming ini. Kayaknya ini apakah sama seperti ini? Ya, kayaknya ini dah. Hampir sama. Iya, kayak bukan yang kata seharusnya ini vaksin badan serasa ini kayak gini. Oke, lanjut untuk hasil preprocessingnya. Nah, hasil preprocessingnya di sini saya menaruh tiga poin komentar.
Nah, ini yang untuk poin pertama komentar adalah bersentimen negatif, yang kedua bersentimen negatif juga, yang ketiga sentimen positif dengan nilai masing-masing polarity yang min 11, min 1, sama 6. Ya, lanjut. Nah, untuk pembobotan kata TF-IDF ini saya mengambil dari sini. Saya jelaskan sedikit untuk imun ini yang sebenarnya saya sudah mendownload kata TF-IDF-nya. Kenapa ini satu? Karena habis saya melakukan preprocessing, kita cari kata apa? Imun. Nah, imun. Contohkan satu aja, imun. Oh ya, sebelumnya ada di hasil preprocessing. Imun kita cari juga. Oke, lihat dulu. Nah, ini tambah imun yang nilai min 11. Ini hasil preprocessing saya yang dimana memuat 2006 komentar 66 komentar kayaknya ya untuk hasil preprocessing saya. Kita lihat di sini untuk kata imun berpoin 2 sama kan. Saya tunggu. Nah, di halaman 2 untuk poin kata imun polaritinya iya enggak, polaritinya ini kok 0,399. Karena kata imun kenapa D1, D2, D3, nah, karena kata imun hanya berada di kalimat bukan, berada di komentar teratas, dan kata negatif kata imunnya tidak ada di komentar kedua dan ketiga, jadi di sini ditulis kosong kosong, terus tulis poin tadi 0,399 itu. Nah, kemudian ini sama yang di atas ini sama, tinggal cari apa kata yang di hasil preprocessing ini, kemudian kita cari di ini tuh, efeknya tinggal diketik efek itu nanti muncul sesuai halaman yang ada di sini. Itu PDF-nya di sini kayak pentotalan gitu. Ini saya mengambil 4 kata yang berpoin berbeda-beda. Jika poin D1 di sini, jadi di total gitu. Karena tidak ada, hanya tidak ada kata lain, jadi totalnya segini saja. Untuk metode score biasnya, pertama yaitu nama modelnya model Bernoulli, mendapat skor akurasi sebanyak 0,7. Nah, yang untuk metode nama model multinominal mendapat akurasi skornya itu 0,7 juga. Metode biasnya. Nah, jadi untuk hasil yang diperoleh dari penelitian analisis sentimen terkait pro dan kontra terhadap vaksinasi COVID-19 di channel YouTube Kompas TV mendapatkan hasil yang cenderung negatif dari para pendapat masyarakat di YouTube. Masyarakat lebih memilih untuk tidak vaksin dikarenakan beberapa alasan. Dari mereka yang mengklaim bahwa vaksinasi sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh dan mengandung beberapa komponen kimia yang sangat berbahaya.
Ya untuk sekian segitu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.